Rismond mengirimkan hal ini ya, yaitu surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Luar biasa ya. Padahal apa yang harus diklarifikasi. Tapi ya ini undangan klarifikasi. Tapi kenapa harus diklarifikasi? Karena ada putusan MK kan. Kalau penghasutan itu predikat crime-nya itu harus jelas. Menghasut buat apa lalu kemudian apa. Itu putusan MK kan, tidak bisa kemudian. Tapi kita coba bacakan yang persisnya apa. Ini undangan klarifikasi yang disampaikan kepada Rismond Sianipar tertanggal 23 Juni 2025. Menarik ini ya. Dengarkan dengan hikmat dan bijaksana sobat RH sekalian yang baik yang belum bergabung maupun yang sudah bergabung. Nih, baru saja saya dikasih respon. Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190, nomor B14906, Ditreskrimum biasa undangan klarifikasi kepada Saudara Dr. Rismond Hasiholan Sianipar STMTM emang di Klaten, Klaten ya. Rujukan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Kok rupanya Polri yang undang ya. Oke, nanti kita lihat ya. Karena Reskrimum ya. Oke. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, laporan polisi nomor LP Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, laporan polisi nomor Polda Metro Jaya tanggal 25 April, laporan polisi nomor banyak kali ya Polres Metro Jakarta Selatan, laporan polisi nomor Depok ya, laporan polisi nomor di Polda Metro, surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 5 Juni 2025. Oh ini Polda Metro ya, karena Metropolitan Jakarta Raya, sorry ya, maaf. Jadi karena memang Polri ya, tapi di Metropolitan Jakarta Raya. Oke. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP. Nanti kita pegang ya. Pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 28 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nanti kita cek semua ini ya. Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku saksi. Diminta kepada saudara untuk hadir menemui penyidik Ibtu Teguh Pribadi T, SH Brigadir Binsar BS Lumban Tobing pada hari tanggal Rabu 2 Juli 2025, kemudian pukul 10.00 WIB, tempat ruang unit 5 Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta Selatan, dengan membawa dokumen terkait serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan apabila saudara membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik Ibtu Teguh Pribadi T, SH Brigadir Binsar BS Lumban Tobing dengan nomor HP sekian. Demikian untuk menjadi maklum. Atas nama Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, Akta Wijaya Pramasakti SH SIK MSI, Ajun Komisaris Besar
polisi, ya. Tembusan di Reskrimum Polda Metro Jaya, direktur ya ini, bukan dit ya. Kemudian Kabak Binosnal di Reskrimum Polda Metro Jaya, paling banyak nih singkatan-singkatannya. Jadi saudara sekalian, rupanya barang itu berkembang luar biasa ya. Padahal banyak hal yang berkembang di masyarakat, tapi yang diklarifikasi justru soal pasal penghasutan dan pasal ujaran kebencian dan yang terkait dengan 3 pasal ya. Kalau kita lihat, yaitu yang terkait dengan penghasutan, kemudian yang nanti tolong ditampilkan ya. Sekali lagi pasal 160 KUHP tolong ditampilkan. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024. Kemudian pasal 28 ayat 3 jungto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang 1 2024. Ya, tolong nanti ditampilkan biar kita mudah membacanya. Jadi saudara sekalian, untuk jelasnya coba kita hubungi Rismon Sianivar. Mana Rismon ini? Oke, kita hubungi Rismon Sianivar. Apakah Rismon sudah ada di ujung telepon atau tidak? Tadi bisa terhubung. Halo, saudara Rismon Sianivar. Sore bang. Sore. Terdengar loud and clear? Oke, clear ya. Yang tidak clear adalah panggilannya. Jadi rupanya barang ini terus bergerak ya. Iya bang. Pengaduan di Polres itu ternyata ditindaklanjuti sesuai dengan keinginan dari pihak-pihak yang melaporkan, Pradi Bersatu dan lain sebagainya. Anda paling tidak dimintai klarifikasi. Ini baru dimintai klarifikasi loh. Belum dipanggil sebagai tersangka, tapi dimintai klarifikasi, kan begitu? Iya bang. Kalau yang jelas Anda dikenai 3 pasal ya. Nanti iya, bang. Yaitu pasal. Harusnya kurang itu bang, harusnya 10 pasal. Jangan begitu. Oke. Pertanyaan saya yang teknis dulu. Kapan Anda dapat panggilan? Itu undangannya tertanggal 23, tapi Anda dapat panggilan kapan? Baru hari ini elektronik WA. Oh, WA kepada Anda ya? Iya. Oke, jadi bentuk fisiknya belum ada? Belum bang, katanya dikirimkan ke alamat. Oke. Fotonya jangan yang itu ya, foto Rismonnya yang menghadap. Ini kan itu. Nah, sorry saya ngasih direction. Enaknya kita kan karena kita YouTube yang bebas. Jadi kita ngasih direction pun live juga gitu ya. Iya. Oke. Jadi belum dapat fisiknya ya? Belum bang, belum. Oke, Anda rencananya mau menghadiri ini apa enggak kalau seandainya fisiknya sudah didapatkan? Ya masih mikir-mikir lah bang. Oh, masih mikir-mikir. Nanti saya dengar dulu advice dari tim kuasa hukum. Oke, bagus berarti Anda kan tidak buru-buru kan? Iya, karena dong, yang namanya klarifikasi ini Anda boleh datang boleh kagak kan? Iya bang. Tapi aneh juga ngapain orang diklarifikasi cuma untuk dicari celah-celahnya ya? Harusnya diklarifikasi yang menuduh penghasutan dong, di mana yang menghasut. Iya. Lalu apa kepentingan Anda gitu? Iya, kok saya yang disuruh mengklarifikasi? Kami kan datang baik-baik ke UGM dan alma mater kami juga. Makanya ketika kemarin ke UGM, saya menuntut itu apa yang dijanjikan oleh Profesor Uning, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, untuk dirilis itu video tanggal 15 April 2025 di ruang 109. Kan kalau dirilis itu kan kunci-kuncinya apa yang argumentasi kami. Apakah ada di situ menghasut orang atau lainnya kan gitu bang? Saya tanya ya, apakah Anda yakin bahwa yang dipersoalkan itu kunjungan Anda ke UGM? Jangan-jangan ada hal lain yang dipersoalkan? Omongan Anda di mana begitu? Oh bisa jadi bang. Iya. Jadi kan mereka kan nambah-nambah terus bukti-buktinya kan, bagaimana caranya menjerat. saya juga agak bingung nih, ada lawyer ya, tapi intinya ingin menjerat orang gitu kan, gimana?
Oke. Jadi Anda belum putuskan apakah akan datang atau tidak ya. Kapan Anda sekarang di mana? Di luar Jakarta atau di Jakarta? Di luar Jakarta, Bang. Di luar Jakarta ya, tapi tidak di luar Indonesia kan? Belum. Enggak lah, enggak bakal. Ya, nah, Anda kan mau koordinasi. Undangannya kan tanggal 1 Juli, 2 Juli. Kapan Anda rencanakan koordinasi dengan lawyer Anda dan kapan Anda mau ke Jakarta? Mungkin dalam beberapa hari inilah koordinasi dulu. Oke. Kalau apapun keputusannya, kalau memang harus datang ya datang gitu loh, Bang. Ya, artinya kan kalau kita kaitkan panggilannya hari ini berarti untuk pekan depan kan? Iya, 2 Juli Rabu katanya. Ya, kalau Rabu ini kan Rabu juga berarti pekan depan. Jadi kan di sini ada 3 pasal yang dikenakan pada Anda. Yaitu 1, pasal penghasutan. Ini pasal penghasutan. Kita satu-satu dulu ya, biar Anda tanggapi satu-satu dulu. Pasal 160 KUHP ya terdapat di dalam buku 2 KUHP pada bab 5 yaitu mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Bunyi pasal 160 KUHP itu berbunyi, barang siapa di muka umum, ini bukan barangnya yang di muka umum ya, tapi orangnya ya. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Tapi denda ini sudah diperbaiki, saya lupa berapa jumlahnya, tapi jangan don't care lah dengan denda, tapi selama-lamanya 6 tahun. Komentar Anda dengan pasal penghasutan itu seperti apa? Sepanjang yang Anda pahami. Kalau nggak dipahami ya nggak apa-apa. Silakan. Ya nggak tahu di mana saya menghasutnya, Bang. Itu kan hasil kajian ilmiah, ya kan, bahwa Times New Roman belum pernah dipakai tahun itu, tidak bakal pernah bisa dipakai teknologi masa depan. Jadi di mana menghasutnya? Ya itu kan tinggal dibantah saja. Memang ada tahun itu. Buktinya ini skripsi, ini A sampai Z misalnya. Kan berarti saya salah gitu. Tetapi kan itu tidak mungkin. Karena itu teknologi masa depan. Ya. Kalau saya kira itu pesanan aja sih dari seseorang yang punya ijazah itu. Oke. Yang Anda yakin punya ijazah? Iya, Bang. Anda yakin yang punya ijazah? Ijazah pramuka maksudnya. UPP ya, oke. UPP. Nah berikutnya adalah Anda juga dikenai pasal, kita balik lagi ya, pasal 28 ya. Bentar. Tolong yang nomor undang-undang nomor 1 1924-nya ini udah berubah undang-undangnya. Bukan nomor 11 ya. Yang pasal 28, coba kita lihat. Undangan klarifikasi Anda menggunakan 1 pasal 28 ayat 2 Undang-undang 1 2024. Itu udah berubah ya. Jadi ini saya ini ngobrol sama staf saya di depan. Iya, Bang, jadi Anda dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 19 2024. Oke, ya. Kemudian Anda ini rupanya ada HP yang masuk, tapi biarin aja lah, nggak mungkin saya jawab kan. Nah kemudian Anda juga dikenai pasal 28 ayat 3. Jadi jungto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang 1 19 2024. Lihat Undang-Undang 1 2024 ya. Undang-Undang 1 2024. Rupanya agak kagok juga mencari undang-undang ini. Aneh punya setup. Oke. Nah, ntar saya bacakan dulu ya. Kita membuat sobat era sekalian bertanya-tanya karena ini penting bagi Rismon kan. Oke. Pasal 28 ayat 2 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, ya, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Apa tanggapan Anda dikatakan Anda menyebarkan, menghasut sehingga memunculkan rasa kebencian terhadap atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis dan lain sebagainya? Itu. Apakah Pak Jokowi itu ras? Apakah dia kebangsaan? Apakah dia etnis? Apakah dia warna kulit? Apakah agama? Apakah dia kepercayaan? Apakah dia jenis kelamin? Disabilitas mental? Mungkin dia individu, Bang. Individu, kan ada individunya, Bang. Ya, tapi individunya harus berdasarkan ini kan? Apakah Anda pernah menghina rasnya dia? Apa menyebarkan kebencian mengenai ras Pak Jokowi? Mengenai kebangsaan Pak Jokowi, mengenai etnis Pak Jokowi, mengenai warna kulit Pak Jokowi, mengenai agama Pak Jokowi, mengenai kepercayaan Pak Jokowi, mengenai jenis kelamin Pak Jokowi, disabilitas mental kan tidak ini, atau disabilitas fisik? Pernah nggak merasa? Enggak pernah, enggak bakal pernah dan enggak boleh menghina atau merendahkan identitas orang lain kan. Ya, tapi masalahnya enggak peduli Anda digunakan pasal ini, dikenakan pasal ini. Iya, mungkin bisa lah di apa-apa mereka itu dihubung-hubungkan mereka, tetapi kan yang paling penting adalah kajian itu kan, kajian ilmiah itu kan tidak disukai oleh seseorang yang identitasnya dikaji gitu, meskipun seseorang tersebut pernah menjabat sebagai pejabat publik tertinggi di Indonesia kan gitu. Jadi ya itulah resikonya dari penelitian, ya kan Bang. Jadi kalau penelitiannya kan ada seperti saya bilang fake document analysis itu kan sudah jelas hasilnya fake atau otentik. Ya. Jadi kalau sebagai peneliti harus menyenangkan penguasa, ya itu bukan peneliti sih menurut saya. Itu penjilat itu, Bang. Jadi Anda membuat tapi pasal sesuatu... penjilat nggak ada, Bang ya? Hah? Pasal penjilat nggak ada di KUHP. Nggak ada pasal karena Anda dianggap menjilat tuh nggak ada. Kalau dianggap menghina ada. Oke. Jadi pasal tadi adalah Anda menghasut agar orang lain benci, ya kan? Tapi benci terhadap ras atau identitasnya gitu, Bang. Iya, macam-macam jenis kelaminnya, apanya tadi kan udah bilang kan. Nah, kemudian yang pasal 28 ayat 3-nya Anda juga dikenakan. Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Anda merasa nggak kemudian menyebarkan pemberitaan bohong melalui dokumen elektronik? Nggak ada, Mbak. Skripsi kan itu yang saya analisa kan murni yang saya foto. Saya foto ketika datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan sama sekali sampai sekarang nggak ada itu bantahan dari pihak Pak Jokowi atau ahlinya mengatakan itu memang produk teknologi tahun 1985. Nggak ada. Ya memang nggak mungkin kalau itu ada ahli yang mengatakan itu bisa diproduksi tahun 1985, maka kredibilitasnya dia langsung hancur tuh, Bang. Oke. Karena itu Anda merasa tiga-tiganya enggak. Nah, karena Anda merasa tiga-tiganya enggak, saya hanya ingin mengingatkan akan putusan MK. Iya, Bang. Ya, putusan MK itu kalau terkait dengan pasal penghasutan 160 itu harus terjadi penghasutannya apa? Let's say misalnya gini, Anda menghasut orang untuk bakar rumah, maka pembakaran rumah itu sudah terjadi. Oh ya. Jadi ini Anda ngasut apa? Menghasut untuk membenci Jokowi. Apakah bagaimana mengukurnya bahwa orang sudah benci atau tidak, ya kan? Iya, Bang. Jadi oke. Maka berdasarkan putusan MK, tidak bisa kemudian kita hanya mengatakan bahwa itu pasal mengenai penghasutan tersebut. Karena harus ada jelas yang dihasut itu sudah terjadi, ya. Kemudian mengenai pasal 28 tadi, putusan MK mengatakan
kalau itu misalnya terkait dengan ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu tidak kena terhadap pencemaran itu ya, ujaran kebencian itu tidak boleh kena terhadap pejabat publik. Ya. Iya. Kemudian kalau mengenai tadi yang berita bohong memunculkan kerusuhan di masyarakat, kerusuhan itu harus bersifat aktual. Jadi Anda kan sebenarnya tidak aktual itu. Tapi seharusnya yang menyebarkan berita bohong adalah seseorang yang mengakui dulunya Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi, dikoreksi. Terus sekarang lagi dibantah Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik dan bukan dosen pembimbing skripsi. Itu kan sudah menyebar berita bohong itu, pejabat publik semacam itu, Bang. Harusnya dia yang bisa dikenai pasal itu, bukannya begitu, Bang. Kalau apa namanya equality before the law benar-benar ditegakkan di Indonesia, kok malah kami gitu loh. Ya kan, kalau polisi mau apa namanya berlaku hukum itu berlaku adil, ya periksa juga dong Joko Widodo. Mungkin gitu mungkin pada saatnya lawyer Anda harus melaporkan juga. Sekalian aja dirtipidumnya juga. Kan banyak sekali hal-hal yang tidak konsisten kan. Ya kan itu kan dibantah, ya periksa dong gitu loh. Kalau Pak Kasmujo yang benar, maka 2017 itu menyebarkan berita bohong harusnya. Itu sudah loud and clear harusnya itu. Ya, artinya kami kajian ilmiah yang kajian ilmiah itu nggak bisa juga mereka bantah. Ya. Kok bisa dibilang bohong? Mana bantahan ilmiahnya? Gitu loh. Jadi ya saya ingin mengatakan kepada Anda ya harusnya kalau hukumnya benar, Anda nggak bisa dikenai 3 pasal itu. Karena jelas dong, Bang. Pasal 160 tidak ada kerusuhan, tidak ada tindak pidana yang dilakukan yang dianggap sebagai sebuah penghasut itu apa? Tindak pidananya apa yang terjadi? Iya. Kalau terkait dengan ujaran kebencian tadi, ujaran kebencian itu ya Anda harus kaitkan dengan bahwa ujaran kebencian itu kan ini kan kaitannya dengan ras dan lain sebagainya. Anda kan tidak pernah mempermasalahkan rasnya Pak Jokowi, mempermasalahkan macam-macamnya kan. Anda mempermasalahkan hal yang di luar dirinya yaitu ijazahnya kan begitu. Nah, kalau nggak salah waktu di ILC itu Bang ada wakil dari Periode Bersatu atau ketuanya itu kan berkaitan dengan ajakan ke UGM kalau nggak salah itu. Ya, yang tapi kan, mereka laporkan. Ya, tapi yang namanya pengaduan kan ditambah-tambah terus buktinya. Oh iya ya. Kita nggak ngerti kan. Nah kemudian, iya, yang ketiga Anda harusnya nggak bisa dikenakan karena kerusuhannya itu harus bersifat aktual kalau berita bohong itu. Jadi harus. Bisa kerusuhannya dibuat-buat gitu Bang? Kan nggak ada kerusuhan apa? Kan aktual kan kerusuhannya. Iya. Kan masa kalau dulu iya kerusuhannya kerusuhan virtual bisa. Habib Rizik kena gitu. Kan berita bohong kan. Kemudian macam-macam kerusuhannya bukan virtual tetapi benar-benar terjadi di dunia nyata gitu Bang ya. Iya, itu menurut putusan MK. Harus gitu. Di dunia nyata. Ya kan seperti lagu di dunia di alam nyata apa yang terjadi kita selalu berbeda rasa. Mungkin gini Bang, polisinya belum update dengan keputusan MK mungkin. Nggak mungkin karena ini putusan MK ini sudah tersebar di mana-mana dan baru-baru ini menjadi perbincangan publik, gitu. Maksudnya nggak mungkin, tapi tetap aja dia nggak peduli ya kan, gitu. Tahu tapi nggak peduli ya hak mereka itu Bang. Ya sebenarnya yang barangkali yang mau dicari celah-celahnya soal rasa kebencian tapi tadi sekali lagi Anda kan tidak pernah mempermasalahkan rasnya Jokowi, tidak mempermasalahkan kebangsaan dan lain sebagainya kan. Mempermasalahkan ijazahnya itu kan tidak ada kaitannya dengan tadi gitu. Oke sobat RH sekalian, jadi Anda belum memutuskan mau maju atau tidak ya? Sudah Bang, tim konsultasi dulu kan. Ya, jangan sampai mereka yang melaporkan penghasutan tapi mereka sendiri nggak punya bukti cukup gitu loh. Terus dicari-cari dari klarifikasi saya. Gimana caranya kalau kemudian Anda sendiri kemudian tiba-tiba wah kalau begitu kita hadukan juga nih mereka ini, ya kan?
Maksudnya yang menyebarkan berita bohong kan sana. Iya gitu loh. Makanya saya bilang saya akan konsultasi juga tim hukum ini kan. Bantahan dari Pak Kasmujo kan jelas, loud and clear. Ya, sekali-sekali Anda kemudian melaporkan karena Anda yang mendapatkan konfirmasi dari Pak Kasmujo kan? Oh iya. Kira-kira bakal diproses nggak barang itu kan, begitu? Iya, kemarin kan. Tapi kalau Anda melaporkannya lokus deliktinya, tergantung deh. Karena walaupun lokus deliktinya itu ada di ada di Yogyakarta, tetapi kan Anda kan melihatnya itu mungkin di Jakarta, mungkin bisa diadukan di Jakarta juga kan? Iya. Nah, karena itu ya. Iya Bang, kemarin kan ada usul, bukan dari inisiatornya bukan saya. Laporan atas dugaan skripsi palsu itu belum dituntaskan laporannya sehingga belum dilakukan, dan ini juga bisa kita laporkan. Kalau enggak saya sendiri nanti melaporkan itu. Gitu loh. Jadi tentang bantahan Pak Kasmujo itu kan. Ya. Loh, bagaimana dengan 2017 dan ada klarifikasi 2025 bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Sekarang siapa? Itu kan kalau kita pegang omongannya Pak Kasmujo, maka yang bohong adalah Joko Widodo kan begitu. Kan menyebarkan berita bohong jadinya. Oke, coba kita tapi memang munculnya lagi yang menyebabkan kerusuhan ya. Sekali lagi barangkali pasal berita bohongnya bukan pasal di Undang-Undang ITE tetapi mungkin pasal di KUHP dan lain sebagainya kan begitu. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH dan mungkin Anda bisa komentari, siapa tahu Anda bisa terhibur dan tertawa gitu ya. Kocak nih, di mana menghasutnya? Ada bilang begitu ya. Jumpa lagi. Penelitian ilmiah kok penghasutan, dasar polisi Konoha. Seharusnya termul yang diundang Bang. Apakah bisa diselesaikan secara politik tanpa harus melalui persidangan? Mau jadi seperti apa penegakan hukum di Konoha 5 tahun mendatang ya? Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu kecuali ada yang bilang kecuali iblis, tapi nggak boleh kita ya. Kemudian ya itulah pesanan sudah sesuai aplikasi ya Kak. Oke. Polisi jangan jadi parcok Mulyono supaya kasus ini dibuka dengan kepentingan publik. Masa presiden ijazahnya diduga palsu? Polisi pesanan geng Solo, saksi apa ya? Ya tadi untuk diklarifikasi soal 3 pasal tadi kan, pasal penghasutan, pasal ujaran kebencian, dan pasal berita bohong gitu. Pecat segera Listio Sigit, apa hubungannya? Ubah polisi jadi ormas, panggilan yang membagongkan, luar biasa ya. Polisi itu tunggu aja, oke, di liang kubur semua akan dibalas. Oh ya nggak bisa begini. Mereka benar-benar tidak takut karma, azab, mubahala, padahal sudah diberikan contohnya, faktanya yang terjadi. Oke, kejar terus sampai Jokowi merasakan apa yang Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, kita nggak bicara dendam-mendendam, kita mencari kebenaran ya. Dr. Rismon dan kawan-kawan yang sudah melihat dan meliti skripsi UGM Jokowi secara digital forensik dan memastikan skripsi tersebut palsu, maka otomatis ijazah UGM Jokowi adalah palsu. Oke. Kemudian, halo polisi, nggak ada terhasut kami gara-gara ijazah palsu Pak Jokowi, bilang gitu ya. Polisi Indonesia tidak berlaku sekarang, polisi keluarga Mulyono. Pak Dr. Rismon, Sianipar adalah orang yang pantas diberi jempol. Salam hormatku untukmu Pak Dokter. Kenapa Anda kurang jempol ya? Perlu dikasih jempol. Negara sedang membodohi rakyat, yang membuktikan dengan keilmuan dibilang menghasut, yang memberikan pernyataan mencela-mencela kayak Mulyono dianggap benar. Logikanya benar-benar terbalik ya. Kemudian semoga Polda Metro Jaya wajib memberikan kesempatan Dr. Rismon untuk mempresentasikan hasil analisanya atas skripsi UGM Jokowi yang diduga palsu tersebut ya. Tapi ada juga bagusnya ya. Anda presentasikan kepada mereka ya. Rocky Gerung juga beberapa kali dilaporkan sama sampah masyarakat. Lolos saja terus RG karena bentuk laporan lemah. Akhirnya oleh RG parcok malah yang diceramai. Nggak usah takut Bang Rismon. Ini bukan soal takut bro. Hidup kita ini harus benar jalannya kan. Kalau soal takut dan takut tapi dibikin repot juga susah juga kita kan. DPR RI harusnya buat pansus tim pencari fakta atas dugaan ijazah Jokowi. Oke. Tadi tuh saya mengatakan kalau DPR tidak bikin, yang bikin itu 2 hal. Menteri HAM
atau Komnas HAM bikin tim pencari fakta, karena ini terkait dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang pasal HAM, yaitu the right to information, hak untuk mendapatkan informasi. Keren kan? Melaksanakan pasal 28F gitu, bro. Silakan bro, dijawab. Kalau saya bacakan semua, habis waktu kita. Silakan. Iya kan, seperti pembukaan abang tadi kan, bahwa informasi sekarang itu sudah banyak sekali yang baru tentang keterangan atau statement dari Bang Betor Suryadi, ya, belum lagi tentang itu ex Wamendes, siapa itu Pak Iman Raharjo, belum lagi keterangan atau temuan dari Pak Dr. Muhammad Taufik di Solo, bahwa ex ketua KPUD Solo mengatakan Pak Jokowi punya 2 gelar, doktorandus dan insinyur, dan itu tidak diverifikasi loh Bang. Itu tidak diverifikasi. Kenapa tidak memanggil pihak-pihak ini yang kontra dengan Pak Jokowi, mintai keterangannya atau klarifikasinya? Ini kan sudah berkembang di tengah masyarakat. Jangan seolah-olah itu polisi itu budak dan telinganya itu atau matanya tidak melihat, tidak mendengar apanya telinga. Ini kan berkembang semua di masyarakat tentang pasar pramuka. Kenapa yang ecek-ecek seperti ini, penghasutan seperti ini malah didahulukan? Kan kita bingung. Ya kan, malulah rezim Prabowo Subianto kalau masih sama dengan rezim Joko Widodo. Begini polisinya kan. Untuk sementara masih sama katanya jawabannya. Untuk sementara sama. Ya kan, kalau fenomenanya begini untuk sementara masih sama berarti kan? Gitu. Iya, untuk sementara masih sama. Masa yang didahului penghasutan ini banyak sekali keterangan, dan secara kronologis itu kan jelas sekali Bang Betor Suryadi menjelaskan dan menyebutkan nama-nama tim DKI, tim Solo, siapa yang memesan ke ada 10 dokumen katanya, mulai dari kartu nikah sampai surat bebas narkoba, surat keterangan kesehatan dari rumah sakit juga katanya dipalsukan, belum lagi surat-surat yang lain termasuk ijazah. Ini kenapa nggak ditindaklanjuti? Malah masalah sepele penghasutan malah kan. Berarti kan ya kepolisian di rezim Prabowo Subianto ya kurang lebih masih sama sepertinya. Memang. Anda berharap Prabowo menjadi orang yang berbeda, untuk sementara sama. Ya, itu sejak hari pertama masih sama kan? Sejak hari pertama sampai hari ini. Iya. Belum ada perubahan. Iya. Gitu loh. Kenapa tidak progresif polisi untuk mencari keterangan orang-orang yang disebutkan Bang Beto? Ya. Masuk itu temuannya Pak Dr. Taufik sekarang, ex ketua KPUD Solo, itu loh, Eko Sulistyo. Itu dikatakan Pak Jokowi punya gelar 2 loh pada saat pencalonan calon wali kota Solo, doktorandus dan insinyur. Coba itu malah datanya di KPUD maupun di KPU malah hilang. Ini kan masyarakat semakin mencium amis kan, Bang. Belum lagi ada spekulasi dari Dr. Zulkifli yang mengatakan Jokowi yang pernah kuliah mungkin sampai sarjana muda sama Jokowi yang sekarang tuh 2 orang yang berbeda. Itu lebih kacau, lebih gawat lagi, itu bukan lebih kacau, lebih gawat lagi. Itu plot twist-nya lebih ngeri daripada novel fiksi itu. Iya. Tapi begini, Anda kan pernah lihat nggak foto yang wisuda Jokowi yang hidungnya lancip pakai kacamata? Pernah kan? Iya, pernah. Nah, itu kan foto wisuda ya? Iya. Nah, kira-kira itu Jokowi atau bukan? Ya kalau nanti saya sebutkan lagi, nanti ditambah lagi buktinya Bang. Nah, maksud kira-kira itu mirip Jokowi apa? Iya, kalau secara software kan tidak matching kan. Oke. Karena ketika ada orang bilang itu Hari Mulyono, orang bilang Hari Mulyono itu beda. Hari Mulyono itu yang gemuk katanya, yang rambutnya agak kruwil-kruwil, agak tidak lurus. Nah, itu kalau dia nggak sama, siapa itu ya? Itu pertanyaan saya terus terang. Ini kan pertanyaan publik, makanya untuk memenuhi. Kalau sejak teknologi editing foto bahkan video, sejak tahun 2000-an software banyak sekali berkembang, Bang. Yeah. Jadi kalau di era
di sejak tahun 2000-an sudah terlalu banyak software untuk bisa mengedit langsung mencetak gitu. Jadi foto itu tidak bercerita apapun kalau menurut saya karena dengan gampang direkayasa. Tetapi apa yang ada adalah yang resmi yang kita analisa, bukan foto dari siapa itu siapa gitu. Yaitu ya skripsi yang ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu yang paling resmi, bahan primer yang paling sah untuk diteliti kan, Bang. Ya, tapi gini, Anda kan baru bicara mengenai ijazah kan. Sementara Dr. Zulkifli bicara tentang orang. Nah, jangan-jangan orangnya berbeda, bukan orang yang sama. Nah makanya Bang kan konvergen akhirnya bahwa skripsi yang tidak lengkap secara administrasi akademik, tidak ada lembar dosen pengujinya, belum lagi teknologinya sudah masa depan gitu. Terus ditambah lagi keterangan-keterangan, statement-statement yang merasa mengetahui kejadian pembuatan ijazah dan 10 dokumen itu satu paket katanya di Pasar Pramuka. Jadi ini kan konvergen semua. Cuma kalau kami kan tidak menjawab di mana ijazah itu diproduksi, itu bukan kami kan. Maksudnya bukan domain kami. Domain kami adalah secara ilmiah itu palsu. Kalau misalnya memalsukan itu sebenarnya kalau apa yang Anda sampaikan tuh nggak terlalu strong loh dibandingkan dengan apa yang Bitor sampaikan. Bitor tuh jauh lebih strong lagi. Iya Bang, lebih parah. Umpan lambung gitu Bang ya. Iya. Udah skakmat itu. Iya, lebih parah itu sesungguhnya. Karena itu lebih, kalau kalian kan masih berpikir soal fake dan original dalam konteks UGM kan. Tapi kalau dalam konteks UPP Universitas Pasar Pramuka, kita nggak bicara lagi fake dan original, kita cuma bicara fake doang. Iya kan Bang, makanya kalau kami kan bicara tentang fake dan autentik, output dari kajian ilmiah. Kalau Bang Betor menjawab siapa dan di mana untuk melakukan memproduksi fake dokumen itu. Jadi sebenarnya berkesesuaian rangkaian cerita yang sama ini, berani tak polisi untuk menindaklanjuti gitu loh. Ini malah penghasutan, ecek-ecek. Ya silakan bro, apa ya closing statement dari Anda? Sebelum Anda kemudian banting telepon, saya khawatir Anda banting telepon Anda kan, jadi saya yang repot nanti, suruh ganti. Pokoknya kepada semua rakyat, jangan pernah takut diancam-ancam penjara, pasal-pasal untuk mengungkapkan apa yang kalian tahu, apa yang kalian teliti, apa yang kalian anggap itu benar. Gitu. Karena Republik ini didirikan atas nilai-nilai demokrasi. Ya, kita jangan pernah berhenti mengkritik pemerintah, menyuarakan apa yang kita teliti hanya karena kita diancam-ancam penghasutan lah segala macam itu. Itu Bang. Bahasa lain dari demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat ya. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bahkan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu pakai Undang-Undang Dasar loh, bukan pakai undang-undang. Jadi kalau Undang-Undang Dasar itu ada hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperlakukan secara adil, hak ini, hak itu dan lain sebagainya. Nah ini saya khawatir pelajaran ini nggak nyampe ke polisi. Bukan karena susah pelajarannya, tetapi nggak nyampe aja. Kalau benar apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Muhammad Taufik dari temannya, katanya adik angkatannya di UNS itu Eko Sulistyo, bahwa ada 2 gelar pada saat pencalonan wali kota Solo. Kita insinyur saja 1 gelar saja sudah serepot ini. Bagaimana kalau nanti dikuliti lagi dengan di Korandusnya? Mungkin ada lagi respon lain ya. Wah, Anda menyebut nama Eko Sulistyo itu orang yang terkenal. Dulu pernah menjadi deputi di KSP. Nah, itu jadi kan, kalau misalnya memang betul Pak Dr. Taufik ngomong begitu, ya bisa diklarifikasi juga tuh Eko Sulistyo. Jadi ada Eko Sulistyo, ada Widodo, ada Profesor Paiman, ada Denny Iskandar, kemudian ada Indra, ya kan? Ada Yulianto, ya kan? Prasetyo Edi Marsudi, ada Andi Wijayanto,
Ada Roy Suryo juga. Kemudian ada yang kemarin yang jadi intelijen itu siapa dia katanya kan? RSC itu kan. Oh iya. Yang katanya Dokter Paiman yang terlibat, yang kata Profesor Paiman saya ada pasrah. Paiman Raharjo. Ya itu. Memang banyak sekali yang perlu dimintai klarifikasi. Iya, dan itu bisa mengarahkan pada sebuah informasi yang signifikan. Bahkan katanya Widodo yang menghilang itu ternyata makan siang sama relawan Jokowi itu dari Joman tuh. Jokowi mania itu kalau nggak salah. Tuh. Oke, sobat era sekalian. Itu saja, silakan Anda lakukan a closing statement. Udah tadi Bang. Oh sudah. Oke, makasih banyak bro ya. Oke Bang, Oke. makasih selalu Bang ya. Ya, sehat-sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore Bang. Ya, saudara sekalian, ya itu dengan Rismon Sianivar. Dia dipanggil untuk tanggal 2 Juli dengan 3 pasal tentang penghasutan, pasal tentang ujaran kebencian, dan pasal tentang penyebaran berita bohong. Tapi baru klarifikasi. Jangan lupa ini delik umum, bukan delik aduan. Jadi kita tidak tahu siapa yang mau disasar, siapa yang mau dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.